Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa mas ya? Oke teman-teman, terima kasih Mas Fuad yang telah menggagas ya. Saya kesini bingung mau ngomong apa gitu loh. Teman-teman yang udah tampil bagus semua gitu ya. Lah aku apa gitu loh, nggak ngerti apa. Ya sabun. Apa ya? Kalau kita mencoba flashback ke Bapak Profesor SID itu ya, Sapardi ini, beliau amat sangat santun banget gitu ya. Beliau amat sangat santun banget sehingga puisinya kalau boleh dibilang beraliran imajis gitu ya, imajis, sehingga diksi yang dipilih itu pun ya, sederhana banget, mewakili imajinasinya, tapi tidak bermajas-majas yang amat sangat rumit begitu ya. Tapi tolong dipahami bahwa beliaulah yang apa ya, yang mengawali apa aliran imajis, aliran apa itu prosais begitu. Kemudian diikuti oleh sama itu malah ngomong sastra ya. Oke. Kadang-kadang keren ngomong. Kalau teman-teman tadi udah mencoba merilis karya-karya beliau ya, sastra beliau itu, saya nggak ngerti mau baca apa, mau ngomong apa ya, tapi begini, ketika tahun berapa itu sekitar 80-an, Linus Suryadi, paham ya kita Linus Suryadi yang pengakuan pariem itu ya, kita itu ada launching di Erasmus Wiss Jogja gitu. Kita sempat hadir launching awal bukunya Linus Suryadi. Kemudian beberapa hari berikutnya sempat kumpul-kumpul sama beliau begitu ya. Beliau dasar pijakannya adalah Jawa, karena memang beliau lahirnya di Solo begitu ya, sehingga beliau suka pada wayang-wayang. Ada konteks dua ya, ada hal dua yang belum saya temukan pada keinginan beliau untuk mewujudkan mengkreator dua konteks, satu wayang tentang Triwikrama. Iya. Ini belum saya dapatkan Triwikrama, wayang Triwikrama. Kemudian yang kedua, beliau pernah nyinggung juga Astabrata begitu. Ya. Oke. Ketika beliau berharap bahwa dua hal itu menjadi topik apa ya, bahasan begitu, ini menarik kita untuk mencoba merespon ya. Sehingga ketika beliau bicara tentang Janoko tentang Arjuna yang ketika itu bertapa di Gua Mintaraga, dengan akhirnya Arjuna namanya menjadi Begawan Ciptoni atau Begawan Mintaraga, itu tercipta puisinya dalam bentuk pertapa begitu ya. Oke, kalau pertapa aku ora duwe HP. HP ku jadul. Bentar nggih. Kedap. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sekedap. Lama juga nggak apa-apa kawin. Itu kocok-kocok. Wow. Ya, kocok. Oh ya. Berapa lama ya Mas? Oke. Saya punya
kerepayan begini. Beliau sangat berharap bahwa sastra itu tidak hanya flat datar gitu ya, flat datar betul tulisan, tapi beliau juga berharap bahwa sastra itu meruang, mendimensi tiga. Ketika kita membaca sebuah karya sastra seolah-olah itu hanya dua dimensi. Tetapi beliau juga berharap bahwa dua dimensi, kalau bisa sastra ini tiga dimensi, mendimensi tiga, syukur empat, atau mungkin malah mendimensi malaikat, dimensi 9 misalnya begitu ya. Ini harapan beliau. Lah kalau malam ini muncul sebuah komunitas ekosistem begini, mudah-mudahan saja ini bagian dari harapan beliau bahwa sastra itu meruang. Ya. Tetapi di sini mungkin perlu tersentuh juga bahwa sebenarnya kita harapkan bahwa sastra itu tidak hanya pada kreator, tetapi mungkin butuh butuh predator gitu. Butuh predator. Apapun karya sastra itu kita makan, ya kita makan semungkin serakus-rakusnya, sehingga kita menjadi predator kalau bisa. Jika karya sastra hanya di museum saja, tapi diharapkan sastra menjadi makanan kita, makanan masyarakat, sehingga kalau kita bisa memakan sastra mungkin bisa menghaluskan gitu ya. Itu aja mungkin ketika beliau bicara tentang pertapa, jangan mengganggu aku satria itu sedang bertapa dalam sebuah gua, atau sebutir telur, atau sepatah kata. Apa pula bedanya? Pada saatnya nanti, kalau aku sudah sedikit mengakar, sudah merupakan benih, sudah mencapai makna, beranikah kau menyapaku saudara? Ini ketika beliau bertapa sebagai begawan Ciptoning begitu, beliau di Arjuna, di sini maksudnya adalah Arjuna, imaji dari Bapak Sapardi itu adalah Arjuna yang sedang bertapa digoda oleh bidadari itu. Oke, kalau itu izinkan saya mencoba memvisualisasi gagasan harapan beliau untuk mewujudkan wayang Triwikrama seperti yang saya sampaikan tadi. Triwikrama apa Astabrata? Mungkin Mas Arjun nomor absen 2 pengen yang saya baca apa? Ya? Astabrata. Oke. Kalau Triwikrama itu adalah menyelaraskan diri dalam suatu kondisi, ya. Kalau Anantaboga, dewa Anantaboga itu menjadi naga yang besar untuk menyelaraskan diri. Kalau Wisnu untuk menyelaraskan diri itu menjadi raksasa yang amat sangat besar, itu menyelaraskan diri. Kalau kita ketika ada pandemi gini gimana? Apakah kita amat sangat begitu? Nah, ada satu lagi untuk menyiasati menyelaraskan kondisi adalah mungkin sufi. Sufi itu adalah menghilangkan diri. Artinya tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan hati atau penyamaran, karena apabila tumbuh tanpa ditanam buahnya tidak sempurna, ya. Sehingga ketika wayang itu Triwikrama, tapi ketika para sufi itu adalah menyembunyikan dirinya. Ini apa itu ini? Apakah Triwikrama ataukah menyembunyikan diri seperti sufi? Itu pilihan. Tapi ketika Mas Arjun pengen Astabrata, gak enak yo, ngomong yo. Ini udah gage. Ini udah gage cepet Astabrata. Ya. Ini adalah sebuah respon saya ketika ada kegelisahan dari beliau tentang Astabrata, bahwa ketika itu saja seorang pemimpin itu harus mempunyai 8 kewajiban. Pemimpin itu seperti rembulan, ya, yang lembut gitu ya. Pemimpin itu seperti matahari, ada 8 itu.
Pemimpin itu seperti angin, seperti mega, seperti api, seperti bumi, seperti samudera begitu ya. Itu mungkinkah seorang pemimpin begitu? Misalnya seperti bumi. Pemimpin itu seperti bumi. Bumi itu diitek-itek tapi tetap menumbuhkan. Ya, memberikan buah, memberikan daun-daun, memberikan nilai fungsi. Masuk diitek-itek tetap begitu. Apakah mampu seorang pemimpin kita itek-itek tapi masih memberikan sebuah nilai manfaat? Ya, itu harta benda. Oke. Ini Mas Arjun aja. Aku rek ngomong be akeh ngene iki ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit renungan. Astabrata. Astabrata itu 8 kewajiban seorang pemimpin. Nalika Astabrata kawaca, Rahwana ora kuwawa nyangga alengka. Gremengi Bapa Wisrawa dene wani janji medhar aji sastra Jendra Ayuningrat pangruwating diyu marang Ibu Dewi Sukesi. Enak ora ya? Oke, balene. Nalika Astabrata kawaca, Rahwana ora kuwawa nyangga alengka. Gremengi Bapa Wisrawa dene wani janji medhar aji sastra Jendra Ayuningrat pangwating diyu marang Ibu Dewi Sukesi. Semono uga niwata kawaca bakal loncat praja bali dadi nirbita kakudang Dewi Durniti lan Bapa Kandihawa. Mula toh mula Ismaya kalenggan gung binatara ora munggung ginunggung angka-angka, ora mung karosan lan kadigdayan, ora mung neluk gunung samudra kamanungsan, ning karep lan seserep kudu trep kaya Arjuna nyawiji Begawan Kesawa Sidi ngaji Wahyu Makutarama. Kowe lha kowe malah kenes ora etes, kumentus ora pecus, durung pecus keselak besus. Karbo ki apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.